Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Imamat 25 ayat yang keempat. Tetapi pada tahun ketujuh harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Sahabat yang dikasihi Tuhan, teks kita menunjukkan bahwa ada masa di mana setiap 7 tahun sekali lahan atau ladang itu tidak boleh diapa-apakan. Dibiarkan saja, tidak ditanami, dan dia memiliki masa disebut dengan masa sabat, berhenti dari proses pengolahan yang dikerjakan oleh manusia sebagai petani. Nah, kalau kemudian kita cocokkan dengan kehidupan kita yang bekerja sebagai karyawan, sebagai apa ya, pengusaha atau profesional yang lain, terus apa maksudnya dengan tidak mempekerjakan tanah gitu ya. Kemudian saya mikir apa ya? Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu saya merasa bahwa tubuh saya tidak tidak enak sekali. Jadi saya tidak pernah punya tensi tinggi. Tensi saya selalu dalam posisi yang baik ya selama ini. 75, 80 per 120, 130, 25 lah gitu, nggak terlalu ini. Itu cukup stabil, tetapi beberapa minggu yang lalu tiba-tiba saya merasa badannya itu pegel-pegel dan sebagainya, dan ternyata tensi saya tinggi. Eh, Di bawahnya itu 95, 97, nggak pernah sama sekali buat saya. Dan udah sangat pegel-pegel di sini gitu ya, tegang gitu. Dan atasnya 135 dan sebagainya. Sempat ada 140-an, dan itu sesuatu yang bagi saya cukup mengejutkan gitu. Dan saya coba catat gitu beberapa hari, kok ini 3 hari kok begini gitu. Kemudian saya jadi merasa kayak ada sesuatu yang sakit di sebelah kiri saya dan sebagainya. Jadi ada macam-macam, nggak bisa tidur dan sebagainya. Dan memang eh, beberapa minggu atau bahkan bulan jadwal untuk olahraga tidak mungkin karena tenis sore hari, hujan, dan kemudian tidak bisa olahraga gitu ya. Itu saya hubung-hubungkan dengan itu. Dan untung ada warga gereja yang dokter, dia spesialis jantung, kemudian saya kontak dan diberi kesempatan untuk treadmill macam-macam untuk dicek semuanya gitu ya dari sisi ini jantung. Dan kondisinya baik, tidak ada masalah, saya bisa lakukan treadmill sampai ke 98%. Ya, jadi masih ada kurang 2% ketika harus lari di bagian ujung, udah lututnya yang nggak kuat. Tapi beliau mengatakan jantung oke, semuanya baik dan tidak ada masalah. Itu membuat saya tenang gitu. Kemudian saya menghayati jangan-jangan ya kita tidak pernah memberikan tubuh kita istirahat. Kita terus senantiasa mencapai banyak hal dengan tubuh kita. Kita jadi orang yang berhutang kebaikan dari tubuh kita ini. Kita makan dengan sembarangan, semuanya penting enak di sini, tapi kemudian nggak enak di jantung, nggak enak di liver, nggak enak di yang lain-lain yang kita nggak pernah tanya gitu. Kalau makan kemudian tanya, mau nggak ini gitu ya. Yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan mata sama pengecap kita. Tapi kemudian apa kita tanya gitu ya, empedu mau nggak ini gitu, ginjal mau nggak ini gitu. Dan teks kita mengingatkan kita bahwa ada waktunya untuk sabat, ada waktunya untuk berhenti dan berterima kasih kepada tanah, alam, termasuk juga tubuh kita. Saya mengusulkan untuk sahabat, mari kita hayati, kita berhutang budi dengan tubuh kita. Maka
Tanyalah kepada tubuh kita apa yang dia mau dan berikan itu, karena itu hak dari tubuh kita. Tuhan memberkati, selamat menjaga tubuh kita sebagai karunia dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk tubuh pemberianmu, untuk alam semesta pemberianmu. Mampukan kami Tuhan untuk belajar cukup dan memberikan waktu untuk istirahat dan juga memberikan imbal balik kasih untuk tubuh yang Tuhan berikan kepada kami. Demikian pula imbal kasih untuk alam yang selama ini sudah menopang kehidupan kami. Sertai dan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai dan memberkatimu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.